Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Risalatil Qudusi fi munasahatin nafsi li Syekh Muhammad ibni Arabi kadzalik. Di antara kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang mengajarkan tentang tasawuf yang dianjurkan oleh para ulama-ulama dahulu untuk dipelajari dan ditelaah, antara lain kitab Ihya Ulumuddin, kitab Arba'in fi Usuluddin, Risalah Al-Qushairiyah, dan termasuk juga di dalamnya kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Risalatil Qudus fi Munasahatin Nafs karangan Syekh Muhammad ibni Arabi. Kadzalik seperti demikian pula. Wa kana allafaha bi Makkatal Mukarramah, dan Ibnu Arabi mengarang kitab Risalatul Qudus itu di Makkah Mukarramah. Wa dzukira, dan disebutkan annahu tawafa biha, bahwasanya beliau tawaf dengan itu risalah al-Baitul Atiq, Ka'bah, 7 kali. Jadi Mbah Tuntung di Karangsidin, kitab Risalatul Qudus itu sidin bawa tawaf, bukan dibawa di kantung, kada, kitabnya saurangan tarabang, tawaf keliling Baitullah. Walaisa fiha syai'un minal umuril muskilah, dan tidak ada di dalam risalah kudus itu sesuatu daripada perkara-perkara yang muskil. Payam bagi lisalikit tariq, sayogianya bagi orang yang menjalani jalan Allah, ila tahqiq, kepada memantapkan, ayyukthira, memperbanyak, minan nazar, daripada memandang, bihadzainil kitabain, pada dua ini kitab, Arba'in dan Risalatul Qudus, litalabin naf'i, untuk mencari manfaat, wal intifa, dan mengambil manfaat, bi tariqi ahlil haq wal ittiba, pada jalan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha min mukatabatihi. Kemudian lagi kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Qala al-Habib Ali ibnu Muhammad Al-Habashi nafa'allahu bih, Bidayatul Hidayah kitabun azim, itu kitab yang besar, bukan besar bagiannya halus saja. Bidayatul Hidayah itu berapa lembar ada kitabnya, cuma kandungan yang ada di dalamnya itu adalah azim. Jama'al ilma zahira wal batin, kitab Bidayatul Hidayah itu mengandung, mencakup tentang ilmu zahir dan batin. Wahia bidayatun tusilu ilan nihayah, itu Bidayatul Hidayah merupakan satu permulaan yang akan menyampaikan kepada kesudahan. Waqad awsalat katsiran bil amal biha minan nas ilal ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan. Dan ujar Habib Ali Sahibul Maulid, adalah itu kitab Bidayatul Hidayah menyampaikan banyak orang dengan mengamalkan dengannya daripada manusia kepada berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, pada waktu bangun.
Jadi orang-orang yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah itu banyak berkahnya, antara lain adalah dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, pada waktu bukan guring, bukan mimpi. Wa kana salafuna yata'ahaduna 'alal amal bima fil bidayah, dan adalah pendahulu kami mereka menghimati atas beramalkan dengan yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wassalasatul ladzina aqamu bil madinatil munawwarah wa ta'ahadu 'alal amal bima fil bidayah, dan 3 orang yang mereka bermukim di Madinah, mereka menghimati atas mengamalkan dengan isi kitab Bidayatul Hidayah. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Adrus, wal Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, wal Habib Abu Bakar bin Husain Bal-Faqih. Wa wafa bil ahdi, mereka menyempurnakan dengan janji-janji, artinya mengamalkan dengan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hatta jatama'u, sehingga mereka berjumpa, berhimpun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, pada waktu bangun. Itu kitab yang harat karennya. Qala Sayyiduna al-Qutubu Abdullah ibn Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, awla ma yanbaghi an tutali'a kutubal Imam Al-Ghazali ala qadri halik. Paling aula, sesuatu yang patut bahwa engkau telaah kitab-kitab Imam Ghazali atas kadar keadaan engkau. Imam Ghazali mengarang kitab mulai yang sangat bawah. Bidayatul Hidayah itu kitab dasar, sampai tinggi sampai kitab yang paling tinggi dikarang oleh Ghazali. Antara lain kitab yang paling tinggi itu disebut Al-Madnun ala ghairi ahliha. Itu kitab karangan Ghazali yang kada boleh dibaca oleh sembarang orang. Darun Nafis ibarat di sini. Hikam ya gitu. Bila ilmu kita kada mantap mengajarkan itu atau belajar itu, ngalih tuh kaina diurus orangnya. Nah, pengalih diurus ibaratnya nanti ulah salawar kada cukup, serba salah, serba tanggung. Imam Ghazali mengarang kitab mulai rendah Bidayatul Hidayah, tamat itu kena Minhajul Abidin. Iya iritannya tuh kena Arba'in Al-Asal, Ihya Ulumiddin, hanyar kitab Al-Madnun ala ghairi ahliha. Ini Bidayah kada suah belajar, Ihya kada suah belajar, timbul Darun Nafis belajar. Nah, nang maajar aja kada mengerti, apalagi nang dilajari. Mengerti belum tentu suah merasa. Kan kitab itu belajar, ditelaah mengerti, belum tentu bisa merasa. Jadi telaahlah kitab-kitab itu atas kadar keadaan engkau. Khatibun nas biqadri uqulihim, khitablah manusia itu dengan kadar akal mereka. Nahu saraf kalau bisa membaca, belajar hikam. In kunta minal mubtadiin, jika engkau termasuk orang yang pemula. Fal bidayah, ambillah dulu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu pun kalau kita mengamalkan, kita akan diberi karamah berjumpa dengan Nabi. Luar biasa hebatnya sudah itu. Saya tinggi-tinggi kitabnya, yang penting hasilnya. Kalau sudah mantap di Bidayatul Hidayah, wa illa pal arba'in al asal, nyari kitab arba'in, wa illa pal minhaj ay minhajul abidin,
Fa in kana laka ma'rifatun wa fahmun bil ilm, jikalau ada bagi engkau ma'rifat dan pemahaman pada ilmu, fatali' bil ihya, telaahlah pada ihya. Fa in kunta la ta'malu bil bidayah, jikalau engkau belum bisa mengamalkan yang dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kada bisa mengamalkan lagi. Di situ diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau engkau masuk ke dalam WC dahulu batis kiri, bacaannya bismillah ini. Karena kalau keluar WC dahulu batis kanan, guprana ka alhamdulillah. Ini itu diamalkan. Hendak guring bacaannya ini, guring dalam keadaan bersuci, dalam keadaan menghadap kiblat, bacaannya bismillah Allah ahya wa amut. Nah, karena bangun guring baca ini. Itu isi Bidayatul Hidayah, itu isinya. Kalau kita mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah itu, kita hidup ngarannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini itu belum diamalkan lagi biasa. Masuk ke jamban bebarang aja berarti senang guring di mana tak guring. Belajar hikam. Insyaallah kalau gitu napa-napa belajar itu. Fa in kunta la ta'malu bil bidayah, jikalau engkau kada bisa mengamalkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, faqul bi nafsik, katakan pada diri engkau, la syakka idza lam aqdir 'alal 'amalil qalil fala aqdiru 'alal katsir. Katakan pada diri engkau, tidaklah ragu-ragu, bila aku belum mampu mengamalkan yang sedikit ini, maka aku pun tidak akan mampu mengamalkan yang lebih banyak. Mungkinnya mengamalkan yang musyahadah, mengamalkan yang suhudul kasrah fil wahdah, ada harapan bisa na itu mengamalkan masuk ke jambannya kada bisa bacaannya. Idalam aqdir 'alal 'amalil qalil fala aqdiru 'alal katsir. Bila aku kada kau mengamalkan nang sedikit nang inting ini, apalagi nang berat-berat itu. Melihat pohon ingat Allah, melihat kambing ingat Allah, melihat bini ingat Allah. Kawalan itu nang kajambannya kada ingat di Allah Ta'ala, apalagi nang lain-lainnya. Ini orang kampung ini kadang-kadang kada mengerti. Belajar hikam syarat belajar padahal luput. Ada orang buka pengajian Nur Muhammad di daerah Tabalung sana, kada mengerti Nur Muhammad itu nang apa. Nah halus-halus diamalkan. Kada usah Nur Muhammadnya, jasad Muhammad ya belajar dulu. Jasad Muhammad masuk ke dalam jamban kayak apa, jasad Muhammad bebini kayak apa, jasad Muhammad makan kayak apa. Nah itu dipelajari dulu. Sudah mantap nih itu, sudah amal itu jadi darah daging nih itu, hanya mengaji nurnya. Nang kelihatannya jasadnya dahulu ada usah ada kelihatan. Maka itu maksud Sidin Pangarang ini, nah itu nggak dikitan belajar. Jangan memandang kitab nang tingginya, jangan dipandang itunya, pandang isinya. Nah. Idalam aqdir 'alal 'amalil qalil fala aqdiru 'alal katsir. Bila aku kada kau mengamalkan nang inting, apalagi nang berat. Basadakah 1000 aja kada wani, apalagi 100.000. Nah kemudian ini sudah dijelaskan oleh orang-orang dahulu, oleh para ulama-ulama kita nang sholihin bahari, kitab-kitab ini nang bagus dibaca, ini nang bagus ditelaah. Supaya jangan salah orang-orang yang akan datang nih, salah milih kitab. Kemudian lagi Jasidin Qutul Qulub, ini kitab nang bagus juga dipelajari, nang bagus juga diajarkan. Qutul Qulub li Abi Thalib Al-Makki. Qala nafa'allahu bihi wa alaikum bimutala'ati Qutul Qulub. Lazimi atas kamu dengan mutalaah kitab Qutul Qulub li Syekh Al-Imam Abi Thalib Al-Makki. Fa innahu kitabun jami'un nafi', itu kitab yang menghimpunkan ilmu zahir, ilmu batin dan memberi manfaat.
Wa kana Syekh As-Sahrawardi sahibul awarib yusammihi, beliau menyebut Qutul Qulub diwanal Islam, diwannya Islam. Wa huwa min ajma'il kutub, itu kitab Qutul Qulub termasuk paling lengkap kitab. Wa ampa'iha, paling bermanfaatnya, pipannihi pada paknya, ba'da Ihya Ulumuddin, sesudah Ihya Ulumuddin. Jadi imbah Ihya Ulumuddin kitab Qutul Qulub itu. Kutubun ukhra fis suluk, kitab-kitab yang lain dalam suluk, fi majmu'i kalamil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, annahu sa'alahu ba'du talabah amma tambagil qira'atu fihi. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, bahwa beliau ditanya oleh sebahagian santrinya dari sesuatu yang patut dibaca padanya. Tuan guru Habib, ulun nak belajar, nak mutalaah, kitab napa nang bagus dibaca? Kitab ini baguskah, itu baguskah? Ditakunakan lawan nang tahu, lawan nang berpengalaman. Faqala, ujar Habib Ahmad mengatakan, iqra fil bidayah. Ikam belajar dulu kitab Bidayatul Hidayah. Belajar itu. Kitab Bidayatul Hidayah. Wal azkar, azkar. Wal minhaj. Wa qala, berkata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, innal Habib Abdullah al-Haddad yaqul qiraatul minhaj fil fiqh, kitab Minhaj at-Talibin, wal Ihya fit tasawuf, wal Baghawi fit tafsir, tafsir al-Baghawi, wal Mulhah fil i'rab nahu, wa kutub Ibn Hisham, kitab-kitab Ibn Hisham macam Qatar, mimma yahsulu bi qiraatihal futuh, dari sesuatu yang hasil dengan membacanya itu oleh futuh, keterbukaan. Wa tataraqqa bihar ruh, dan naik dengan itu kitab-kitab tadi roh kita. Intaha. Wa fi syarhil Ainiyah, dalam syarah Ainiyah, anna Syekh Ahmad ibn Muhammad al-Habasyi sahib asy-Syi'ib radhiyallahu anhu kana yaqul salasu ni'amin ukhtussa bihal mutaakhirun, ada 3 macam nikmat yang dikhususkan dengannya orang-orang yang terdudi. Wahiyya syarhul hikam libni Abbad, syarah hikam. Kalau membaca hikam itu kada besyarah berbahaya. Kenapa? Karena tukang syarah ini menjelaskan apa-apa yang dimaksud oleh pengarang hikam itu. Syarhul hikam libni Abbad. Wa qasaidul faqih Umar ba Makhramah, wal kahwatul buniyah. Indah. Wa yuzkaru an ba'dil mutaakhirin annahu zada ala hadhihi salasa, mereka menambah atas ini kitab yang 3, Kutubal Habib, kitab-kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Wa kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu anhu yarwi an Sayyidina al-Imam Abdullah al-Haddad annahu kana la yazalu salasatun minal kutub tuqra'u alaih, bahwasanya adalah senantiasa 3 macam kitab dibaca atas Abdullah al-Haddad. Kullama tamma kitabun minha, manakala tamat kitab daripada yang 3 itu, amara sidin suruh bi'adatil qiraah fihi, dengan mengulangi membaca pada itu kitab min awalihi, dari awalnya. Wa hakada, seterusnya. Majlis Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, di situ ada 3 kitab nang dibaca. Bila tamat ulangi, tamat ulangi pulang, tamat ulangi pulang. Wahiyan apa? Pertama Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Wa Maqalun Nasihin, wa Syarhul Halikah, dan kitab Syarhul Halikah, yakni alal urwatil wathiqah li Muhammad bin Umar Bahraq.
Wa fi majmu' kalami Sayyidina al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumayyad radhiyallahu anhu qala hadikatul imam, kitab al-hadikah tadi karangan Imam Bahrak, hadiyatun merupakan hadiah minallahi ta'ala lil muslimin, bagi orang muslim. Wa awaddu annaha, dan aku ingin bahwa itu kitab hadikah tadi fi kulli baitin, pada tiap-tiap rumah ada berisi kitab itu. Wa yahfazuha kullu qalbin, dan menghafal akan dia oleh tiap-tiap hati. Li'annaha, itu kitab hadikah tadi dakwatun merupakan dakwah ilallah khalisatun yang murni. Wa hiya zubdatuz zubdah, itu merupakan sari di antara sari. Wa umdatun, dan umdah yang penting. Wa qala radhiyallahu anhu nusikum bi arba'ati kutubin ilzamuha, kami wasiatkan kepada kamu dengan 4 kitab, lazimilah 4 kitab itu. Pertama, kitabil hadikah al-anikah li Syekhil Imam Muhammad Bahrak, wa kitabi maqalin nasihin li Syekh Muhammad bin Umar Bajamal. Wa hadzanil kitabani, ini 2 kitab la yazalani, senantiasa yuqra'ani, dibaca fi majlis Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Idza tamma wahidun minhuma sira pisani, bila tamat satu daripada keduanya dijalankan lagi pada yang kedua. Tamat ganti lagi yang kedua. Wa kitabid durris samin lil Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus alladzi wasafahu, yang mensifatkan akan kitab durrus samin itu Al Habib Abdullah Al Haddad bi qaulihi fil ainiyah Abdul Qadir Al-Mutadalli'. Warrabi, yang keempat, kitab Ittihafun Nabil li Sayyidina Al-Imam Tahir bin Hasain nafa'allahu bihi, intaha. Nah, itulah kitab-kitab tasawuf yang mana disuruh, dipesankan, diwasiatkan oleh ulama-ulama dahulu kepada orang yang akan datang untuk dipelajari dan ditelaah. Nah, kemudian kutubul fikhi, pulang kitab-kitab fikih. Apa kitab fikih yang patut kita baca dari sekian banyak kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ma samma karamatun a'zamu min karamatil iman wa mutaba'atis sunnah. Tidak ada di sana karamat yang lebih besar daripada karamat iman, daripada kemuliaan iman. Paling besar kemuliaan yang ada pada manusia adalah iman. Wa mutaba'ati sunnah, dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman u'tiyahuma, siapa yang diberi iman dan mengikut sunnah, diberi Tuhan keimanan, diberi Tuhan kemampuan untuk mengikuti sunnah Rasul, wa ja'ala yashtaq ila ghairihima, dan jadilah dia kapingin kepada selain keduanya. Sudah diberi Tuhan iman, diberi Tuhan kemampuan mengikuti sunnah Nabi, itu sudah yang luar biasa. Hendak lagi lain pada nito, bahwa abdun kadzabun, itu ngarannya hamba yang pendusta. Auzu khata'in bil ilmi, atau orang yang salah dalam ilmu, wassawab, dan kebenaran.
Kaman ukrima bisyuhudil malik, seperti orang yang diberi kemuliaan dengan menyaksikan raja. Pastaka ila siasatid dawab, kapingin kepada pengaturan binatang. Itu orang ada pintar ngarannya. Orang yang diberi kehormatan bergabung lawan majelis raja, hendak bergabung lawan binatang-binatang, nah itu orang kada bujur ngarannya. Wa qala, dan berkata lagi beliau, ihdzar an tansura ilmaka liyusaddikakan nas, takutlah kamu bahwa kamu menyebarkan ilmu agar kamu dibenarkan oleh manusia. Jangan artinya dakwah, jangan artinya menyebarkan ilmu supaya kita dibenarkan orang. Wansur ilmaka liyusaddikahullah, dan tebarkan ilmu engkau agar dibenarkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullah wa nafa'ana bihi, dan berkata lagi Al-Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, idza dayyaqallahu 'alaikal ma'isha fa'lam annahu yuridu ayyuwaliyaka. Apabila menyempitkan oleh Allah Ta'ala akan engkau kehidupan, apabila Allah menyempitkan atas engkau kehidupan, ketahuilah olehmu bahwa Allah hendak menjadikan engkau kekasihnya, Allah hendak menjadikan engkau walinya. Bila kita disempitkan oleh Allah kehidupan, macam-macam, rezeki kah susah, keamanan kah susah, kesehatan kah susah, atau kesemuanya sulit, ketahuilah bahwa itu merupakan alamat tanda bahwa kita akan dijadikan Allah kekasihnya. Jadi sebelum Allah itu menjadikan seseorang itu walinya, Allah picik kehidupannya. Agar apa? Agar orang ini kembali kepada Allah, agar orang ini hanya bertawakal kepada Allah, agar orang ini hanya berpegang kepada Allah. Nah setelah itu baru Allah jadikan dia kekasih. Selama kita masih berpegang dengan kedudukan, berpegang dengan harta, berpegang dengan kawan dan sebagainya, jauh daripada kedudukan yang dimuliakan Allah itu sudah lumrah, merupakan semacam sunnatullah, kebiasaan. Bila Allah hendak mengangkat seseorang itu, Allah picik dahulu orang itu. Supaya apa? Supaya inya hanya pasrahnya kepada Allah. Minta tolong ke sini kada tolongi orang, datang ke sini kada dihutangi orang, datang ke sini kada dihirani orang, datang ke sini kada dihirani orang. Orang samuan kada menghirani lawan inya. Susah hidupnya. Akhirnya dia hanya berserah kepada Allah. Dia bulatkan hatinya kepada Allah. Nah di saat itulah Allah menjadikan dia kekasih. Nah maksudnya kayak itu. Idza dayyaqallahu 'alaikal ma'isha fa'lam annahu yuridu ayyuwaliyaka. Fasbut, maka tetaplah engkau. Wa iyyaka waddajar, dan aku takuti engkau akan dajar, marah, busan, jengkel dan sebagainya. Wa qala, dan berkata lagi Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, man sabara ala mabtalahu Allahu bih wa tarakal ma'asiya wa aikana bi wa'dillah wa wa'idihi fahuwal imam wa in qallat atba'uhu. Barang siapa sabar atas sesuatu yang dibalakkan akan dia oleh Allah dengannya, sabar dibalakkan Allah, wa tarakal ma'asi, dan dia mampu meninggalkan maksiat,
dan dia yakin dengan janji dan ancaman Allah. Yakin, kalau aku sabar, aku berhasil. Kalau aku sabar, aku pasti dapat pahala nang kada terkira. Dia yakin itu. Kalau aku kada sabar, aku akan disiksa Allah. Aku kada sabar, akan diancam Allah. Yakin itu. Nah, maka orang tersebut ngarannya adalah al-imam, pemimpin. Sekalipun sedikit pengikutnya. Wat tasawwufu, bermula tasawuf itu tadribun nafsi 'alal ubudiyah, melatih diri atas ubudiyah, kehambaan. Waradduha, dan mengembalikan diri li ahkamir rububiyah, bagi hukum-hukum ketuhanan. Tasawuf ngarannya. Wa qala, dan berkata lagi Abul Hasan Asy-Syadzili, asbit af'alal ibad bi isbatillahi ta'ala wa la yadurruka dzalik. Tetapkanlah fi'il hamba dengan menetapkan Allah, maka itu tidak akan membahayakan engkau. Si pulan nang berbuat dengan kekuasaan Allah, ayuh ancam itu pada bapak. Si pulan nang ini dengan kekuasaan Allah, dengan kudrat iradat Allah. Tetapkan saja perbuatan itu kepada si fulan, tapi iringkan dengan menetapkan Allah. Ayuh aku nang sembahyang, tapi dengan daya upaya Allah. Aku nang makan, tapi dengan upaya dan upaya Allah. Aku nang bekerja, tapi dengan kekuatan Allah. Ayuh macam itu boleh aja, ada apa-apa. Wa inna ma yadurruka, yang membahayakan engkau itu al-isbatu bihim wa minhum, menetapkan perbuatan dengan mereka dan dari mereka, itu nang salah. Pulan nang bakalahi, pulan nang memukul, pukulan daripada pulan, nah itu nang kada boleh tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh aja menetapkan si pulan bekerja, si pulan ini, tetapi dengan Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Itu contoh nang nyata. Allah menetapkan bahwa Nabi kita nang meluntar, tetapi Allah menafikan bahwa itu semata-mata dari Nabi. Wa ma ramaita idh ramaita. Nah, wa ma ramaita, tidaklah engkau meluntar hai Muhammad pada hakikatnya. Idh ramaita, ketika engkau meluntar pada zahirnya. Wa innama, sambungannya apa tuh? Walakinnallah rama. Jadi boleh aja kita menetapkan perbuatan kepada seseorang, tapi biisbatillah, dengan menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kada boleh itu kita menetapkan dengan mereka dan dari mereka semua anna, itu nang kada boleh. Usalli, aku sembahyang fardu zuhur. Memang kayak itu yang diubah-ubah, dirubah bersalah bila merubah. Usalli fardu zuhur, aku sembahyang fardu zuhur. Tapi dalam hakikat kita sudah mengakui bahwa kita kawa sembahyang dengan daya dan upaya Allah. Secara zahirnya, syariatnya, nang sembahyang adalah kita. Mun Tuhan sembahyang atau laluan, siapa yang disembah lagi? Nang sembahyang tuh kita, tapi dengan Allah. Nabi isbatillah. Bila kada bausalli, kada sah sembahyangnya, kada berniat. Bila ba aku dia sirik, inya nang sirik, bukan nang ba aku nih. Tuh ba aku tuh boleh aja, tapi dengan isbatillah. Ya, sembahyang kada berniat lagi. Kenapa? Ada wani ba aku, kalau pina sirik kita akui Allah. Nah, yan itu apa kaji nang luput tadi. Mulai zaman bahari orang berniat sembahyang, usalli. Usalli apa artinya? Aku sembahyang. Itu loh.
Jangan dihilangkan akunya, tapi asal biisbatillahi ta'ala itu. Nah, ingat situ waqala, berkata lagi Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sadzili tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ajran fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan min al hisab وأمان من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النذير الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه